Selamat pagi anak-anak. Senang sekali hari ini Miss dapat hadir di sini untuk menemani kalian belajar. Hari ini kita akan belajar dari tema 3, subtema 3, yaitu tugasku sebagai umat beragama. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita akan berdoa dulu ya, sesuai kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Selesai. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita, Miss akan memperkenalkan diri dulu ya. Nama Miss adalah Miss Sandra Aprilia. Miss berasal dari SD Kristen Terang Bangsa yang bertempat di Jalan Setiabudi nomor 31 Cirebon. Sacrifice, Compassion, and Commitment. Miss sekarang akan memberitahu kalian kompetensi dasar yang akan kita gunakan hari ini. Yang pertama itu adalah PPKN KD 3.3, yaitu sikap menghargai keberagaman agama di sekolah. Kemudian dilanjutkan dengan bahasa Indonesia KD 3.3, yaitu menggunakan kosakata tentang lingkungan sosial dan geografis. Dilanjutkan dengan matematika KD 3.5, yaitu menghitung nilai sekelompok pecahan uang, dan KD 3.1 dari SBDP membuat gambar imajinatif. Materi pembelajaran kita hari ini adalah menjelaskan sikap dalam keberagaman agama di sekolah, mencari kosakata tentang lingkungan sosial, geografis, dan menuliskan rute berdasarkan daerah. Kemudian kita juga akan belajar nilai sekelompok pecahan uang dan bagaimana cara mengurutkan harga barang, juga membuat sketsa gambar imajinatif, menebalkan dan mewarnainya. Apa sih tujuan pembelajaran kita? Nah, diharapkan tujuan pembelajarannya yang pertama, kalian mampu menghargai keberagaman agama di sekolah. Kemudian kalian juga mampu menggunakan kosakata tentang lingkungan sosial dan geografis untuk menjelaskan denah. Nah, diharapkan juga kalian mampu menghitung nilai sekelompok pecahan uang, juga membandingkan dan mengurutkan nilai uang. Dan yang terakhir, kalian mampu membuat gambar imajinatif anak-anak. Pertama, Miss akan memberitahu kalian keberagaman agama yang ada di Indonesia. Nah, seperti yang kalian lihat, keberagaman agama yang ada di Indonesia itu ada 6 anak-anak. Yang pertama Islam, kemudian Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, karena agama yang ada di sini bermacam-macam, maka setiap pemeluk agama pun menjalankan ibadah dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang dengan cara sholat di masjid, ada yang dengan cara berdoa, dan juga ada yang dengan cara bersembahyang anak-anak. Meskipun berbeda-beda, tapi kita harus saling menjaga kerukunan dengan teman di sekolah. Dan juga harus saling menghargai ya anak-anak. Nah, kalau kita saling menghargai, kita saling menghormati, maka keadaan di sekolah kita akan rukun, karena hal tersebut menciptakan kerukunan. Nah, Miss sekarang akan memberitahu kalian beberapa sikap menghargai keberagaman yang ada di sekolah. Kalian bisa lihat di sebelah sini, yang pertama nggak boleh berisik saat ada teman yang beribadah. Kemudian kalian juga tidak boleh makan kalau ada teman yang sedang berpuasa. Dan memberikan kepada teman kesempatan untuk beribadah ya. Juga turut menjaga kebersihan tempat ibadah yang ada di sekolah, dan tidak boleh ya anak-anak mengejek cara beribadah teman meskipun berbeda kepercayaannya anak-anak. Nah, ini ada gambarnya. Kalian bisa lihat. Di sini ada beberapa anak ya. Ada yang beragama Muslim, kemudian ada yang beragama Kristen, beragama Katolik, dan lain sebagainya. Tapi di gambar ini kita bisa lihat kalau mereka bermain tanpa membeda-bedakan anak-anak. Miss punya contoh soal. Nih, coba kalian lihat. Di sini ada Dedi dan teman-temannya. Nah, Dedi dan teman-temannya ini memiliki agama yang berbeda-beda. Dedi dan Tono beragama Kristen, sedangkan Doni dan Maria beragama Katolik. Tika dan Raka beragama Islam. Mereka mendapatkan tugas anak-anak. Tugas untuk bersama-sama bekerja bakti membersihkan lingkungan sekolah. Nah, menurut kalian bagaimana sih sikap yang tepat menghargai keberagaman agama saat mereka melakukan tugas tersebut, yaitu melakukan kerja bakti. Nah,
Tentu saja sikap yang tepat itu kalian harus tetap melaksanakan kerja bakti tersebut bersama-sama meskipun berbeda kepercayaan dengan sebaik-baiknya dan saling menjaga kerukunan. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu sudah menghargai teman-temanmu yang berbeda agama di sekolah? Miss Sandra yakin kalian sudah melakukannya. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai kosakata. Kosakata tentang lingkungan sosial dan geografis. Nah, biasanya anak-anak kalau lingkungan sosial itu berkaitan dengan kepedulian terhadap orang lain. Beberapa kata yang berkaitan dengan lingkungan sosial ada misalnya membantu, kemudian menjenguk, dan juga menolong. Nah, sedangkan kata-kata yang berkaitan dengan lingkungan geografis itu misalnya denah, lokasi, tempat, dan juga rute. Miss akan memberitahukan arti dari kosakata yang barusan Miss beritahu. Yang berkaitan dengan lingkungan sosial yaitu membantu. Apa ya artinya membantu? Membantu itu artinya kamu memberikan sumbangan, baik itu sumbangan tenaga atau misalnya sumbangan materi dan sebagainya, supaya yang dibantu itu menjadi berhasil, menjadi kuat, menjadi kukuh, dan menjadi baik. Ya, kemudian menjenguk itu artinya apa, Miss? Menjenguk itu artinya pergi untuk mengunjungi. Sedangkan kosakata yang berkaitan dengan lingkungan geografis tadi Miss sebutkan ada denah. Apa ya artinya denah? Denah itu artinya gambar yang menunjukkan letak suatu kota atau letak suatu jalan. Sedangkan lokasi itu berarti tempat atau letaknya. Dan satu lagi yang akan Miss bahas adalah rute. Arti dari kata rute adalah jalur atau arah yang harus dilalui ketika menuju suatu tempat. Misalnya, kalau kalian mau pergi ke sekolah, tentu saja ada rute perjalanan ke sekolah. Nah, saat menjelaskan rute, kalian mesti menyebutkan arah yang kalian lewati. Dan kalian juga bisa menyebutkan tempat-tempat yang kalian lewati. Nah, kata-kata tentang lingkungan sosial dan geografis dapat digunakan untuk menjelaskan rute. Contohnya, coba kalian lihat soal di sebelah Miss Sandra. Made sudah 2 hari tidak masuk sekolah. Made tidak masuk sekolah karena dia dirawat di rumah sakit. Bu guru berencana akan mengajak beberapa perwakilan siswa untuk menjenguk Made saat pulang sekolah. Mereka berangkat dari SD Tunas bersama-sama. Nah, rute yang dilalui bu guru dan anak-anak menuju rumah sakit adalah, nih kalian bisa lihat, ini adalah denah dari SD Tunas ke rumah sakit ya. Dari SD Tunas ini adalah posisi ibu guru dan anak-anak yang akan berangkat. Nah, dari SD Tunas kita akan berjalan ke Jalan Rinjani ya. Kemudian dari Jalan Rinjani berbelok ke Jalan Merapi. Kemudian belok lagi ke Jalan Semeru. Nah, di Jalan Semeru itu terdapat rumah sakit di dekat rumah Ani anak-anak. Itu adalah rutenya. Baik, kalian sudah mengenal rute ya anak-anak. Nah, sekarang Miss mau memperkenalkan tentang uang. Nah, siapa yang pernah pergi ke pasar dengan ibunya atau mungkin dengan mbah? Pasti banyak yang pernah pergi ke pasar. Biasanya di pasar itu ada orang yang berjualan ya anak-anak, berjualan sayur, berjualan daging, berjualan buah-buahan, dan masih banyak lagi. Nah, kalau mau belanja ke pasar atau ke supermarket, tentu kalian harus membayar barang yang mau kalian beli. Nah, biasanya bayarnya pakai uang. Nah, uang itu biasanya digunakan pada kegiatan jual beli. Ketika membayar, kalian harus bisa nih membandingkan antara harga suatu barang dengan nilai uang kalian. Cara membandingkan harga barang dengan nilai uang dengan cara menjumlahkannya anak-anak. Nah, Miss mau memperkenalkan macam-macam nilai uang. Di sini ada uang kertas dan juga uang koin. Ada uang kertas 5.000, uang kertas 2.000, uang kertas 1.000, dan juga uang koin 1.000, uang koin 500, uang koin 200, dan juga 100 ya anak-anak. Kalian pasti sudah tahu semuanya. Ya. Nah, nilai sekelompok uang itu seperti yang Miss tadi bilang dapat dihitung dengan cara menjumlahkan setiap pecahannya. Seperti contoh soal berikut ini. Nih, kalian bisa lihat ya soalnya. Nah, Benny mau membeli 1 kantong biskuit. Harga 1 kantong biskuit itu 9.000 anak-anak.
Nah, kira-kira menurut kalian berapa ya pecahan uang yang harus dibayar oleh Benny? Nah, harga satu kantong biskuit itu 9.000. Nah, ini dapat dibayar dengan uang pecahan satu lembar uang kertas 5.000 dan juga ada di situ 4 keping uang koin Rp1.000. Kita jumlahkan ya anak-anak, kita coba. 5.000 ditambah 1.000 jadi berapa anak-anak? 5 tambah 1 jadi 6.000. Kemudian tambah 1.000 lagi jadi 7.000 dan tambah 1.000 lagi jadi 8.000 tambah 1.000 lagi jadi 9.000. Nah, dengan uang 9.000 ini yang setelah kalian jumlahkan jadi 9.000 ini, kalian bisa membayar biskuit tersebut. Ya. Nah, sekarang kita akan menghitung kesetaraan nilai uang. Kelompok uang yang nilainya sama itu boleh ditukar anak-anak. Meskipun misalnya pecahannya berbeda. Nah, kalau uangnya nilainya sama disebutnya setara ya. Miss berikan contohnya ya. Kalian bisa lihat gambar di samping Miss. Nah, di sini ada yang sebelah kanan itu 1 lembar uang kertas 1.000 dan 2 keping uang koin 500. Kalau kalian jumlahkan 1.000 tambah 500, 1.500. Tambahkan lagi 500 jadi 2.000. Sedangkan yang di sebelahnya itu ada uang koin 200 rupiah. Itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 anak-anak. 10 keping koin 200 rupiah. Kalau kalian jumlahkan itu akan menjadi 2.000. Jumlahnya sama kan? Kalau jumlahnya sama, bisa kalian tukar atau barter ya. Nah, ada lagi contoh di bawahnya ya, bisa kalian lihat. Nah, di bawahnya itu ada 2 keping koin 200 rupiah dan 1 keping koin 500 rupiah. Kalau kalian jumlahkan, jadi 500 Miss. Betul ya. Nah, di sebelahnya itu ada 1 keping koin 200 dan 3 keping koin 100 rupiah. Kalau dijumlahkan, iya sama Miss 500. Betul ya anak-anak, itu bisa kalian tukar. Nah, ini ada soal. Coba nih kalian hitung sendiri di rumah ya. Berapa banyak uang logam 200 yang dapat ditukar dengan uang berikut. Di sini ada 2 lembar uang kertas 2.000 rupiah. Berarti totalnya ada 4.000 rupiah. Kalau pakai uang koin 200 kira-kira butuh berapa banyak ya? Coba kita hitung. Ya, betul anak-anak. Kalian membutuhkan 20 keping uang logam 200 rupiah. Kalian hebat semuanya ya. Pinter banget berhitungnya. Pasti bisa bantuin mama kalau pergi ke pasar ya. Sekarang Miss akan mengajarkan kalian bagaimana cara mengurutkan harga barang. Nah, sebelum kita mengurutkan, kita mesti tahu nih. Kalau murah itu artinya apa? Kalau mahal itu artinya apa? Kalau murah artinya harga barangnya lebih rendah. Sedangkan kalau mahal artinya harga barangnya lebih tinggi ya anak-anak. Di sini Miss Sandra punya 1 wafer coklat Beng Beng dan juga 1 permen. Harga wafernya 900 rupiah. Sedangkan permennya 500 rupiah. Menurut kalian mana yang lebih murah dari kedua makanan tersebut? Ya, betul banget. Harga yang lebih murah itu adalah harganya permen. Jadi harga permen itu lebih murah dibandingkan dengan harga wafer coklat Beng Beng. Nah, tadi kan sudah tahu ya, kalau murah itu nilainya lebih kecil ya. Jadi tentu saja memerlukannya uangnya yang lebih kecil. Sedangkan mahal itu nilainya lebih besar, jadi memerlukan uangnya yang nilainya lebih besar. Ini ada 3 macam barang, ada susu, keju, dan roti. Harga susu yaitu 4.000, sedangkan keju itu 8.000 dan roti coklat itu 2.000. Ya. Nah, kita mau urutkan nih. Nah, setelah diurutkan, yang paling murah itu harga roti, sedangkan yang paling mahal itu harga keju. Berarti urutannya mulai dari roti, kemudian susu kotak, dan yang terakhir keju ya. Ada contoh lainnya. Ini ada wafer dengan harga 900, permen dengan harga 500, dan minuman dengan harga 800. Nah, kita coba urutkan ya.
kita mau urutkan dari yang paling murah. Yang nilainya paling kecil itu berapa anak-anak? 500. Kemudian setelah 500 berapa? 800. Betul. Yang terakhir adalah 900, yang paling mahal atau yang paling besar nilainya ya, paling tinggi. Jadi kalau diurutkan yang paling murah itu permen, yang paling mahal itu wafer. Jadi permen, minuman, kemudian wafer. Oke, di sini ada susu dengan harga 3.500, donat 1.500, dan pastel 1.000, juga es krim 2.000. Nah, kita mau urutkan dari yang paling mahal. Betul anak-anak, yang paling mahal itu susu ya, dengan harga 3.500. Setelah susu ada yang lebih murah sedikit dari susu, itu es krim. Harganya 2.000. Dan kemudian di bawahnya lagi yang nilainya lebih kecil itu ada donat dengan harga 1.500, dan yang paling murah, nilai yang paling kecil itu pastel dengan harga 1.000. Kalian sudah bisa kan bagaimana cara menghitung pecahan uang, mengurutkannya, membandingkannya? Nah, kalian bisa praktekkan ya, langsung pergi ke pasar sama mama atau pergi ke supermarket sama mama untuk mencoba mempraktekkan membayar belanjaan yang kalian beli dengan pecahan uang. Sekarang Miss mau kasih tahu tentang gambar nih. Kalian tahu apa artinya gambar imajinatif? Gambar imajinatif itu berarti imajinasi kita itu keluar ya anak-anak. Nah, gambar imajinatif itu berarti kita menggambar berdasarkan daya imajinasi kita atau daya hayal kita. Nah, hayalan itu apa sih Miss? Hayalan itu sesuatu yang kita bayangkan, kita impikan, atau kita inginkan. Jadi cuman ada di bayangan aja ya anak-anak. Alat-alat apa sih yang diperlukan untuk menggambar imajinatif? Kalian bisa lihat di sini ada buku gambar, kemudian juga kalian memerlukan penghapus tentu saja, pensil, krayon, pensil warna, cat air, kuas, dan palet ya. Nah, Miss mau memberitahu kalian langkah-langkah dalam membuat gambar imajinatif. Yang pertama tentu saja kamu harus membayangkan apa yang kamu inginkan, apa yang kamu mau gambar, apa yang kamu impikan. Kemudian kamu buat dulu sketsa gambarnya pada kertas gambar. Kemudian setelah dibuat sketsa, ditebalkan anak-anak, tebalkan garis pada sketsamu. Setelah selesai ditebalkan, kamu bisa mewarnainya dengan alat mewarnai, warnai dengan rapi. Nah, yuk kita sama-sama coba yuk langkah-langkahnya. Yuk kita berhayal dulu ya, apa ya yang mau kita gambar. Misalnya kita mau menggambar binatang, boleh. Mau menggambar rumah dengan ada pesawatnya di atasnya, dengan ada mataharinya, itu juga boleh. Semuanya tergantung dari hayalan kalian ya. Kita buat sketsanya dulu seperti ini anak-anak, nih sketsanya. Setelah membuat sketsa, kita tebelin ya anak-anak. Tebelinnya boleh pakai spidol, boleh juga pakai krayon atau pakai pensil yang warnanya lebih tebal ya. Nah, kita tebalkan. Setelah selesai, kita bisa warnai. Mau warnainya bebas. Kalau kalian punyanya pensil warna, boleh pakai pensil warna. Kalau kalian punyanya krayon, boleh pakai krayon. Kalau mau pakai cat air juga boleh. Nah, kamu boleh coba ya menggambar sesuai dengan imajinasimu. Nah, kamu bisa gambar di buku gambarmu. Nah, kesimpulannya apa sih Miss dari yang sudah kita pelajari hari ini? Banyak banget ya anak-anak. Yang pertama, tadi Miss sudah terangkan tentang keberagaman agama ya. Tentu saja kita harus menghargai keberagaman agama di sekolah. Apapun agama temanmu, meskipun berbeda, kamu mesti menghargainya agar tercipta kerukunan umat beragama. Tidak boleh saling ejek, ya, tetap bermain bersama tanpa pilih-pilih teman. Kalau teman mau beribadah, kamu harus mempersilakannya dan tidak boleh ganggu ya anak-anak. Kemudian kita juga tadi sudah belajar tentang kosakata ya. Ada dari lingkungan sosial, dari geografis yang bisa kita gunakan untuk menjelaskan denah dan juga rutenya ya. Kemudian kita sudah belajar uang ya anak-anak, kelompok uang yang bernilai sama, kelompok uang yang setara, menukarkan mata uang, mengurutkan mata uang ya, yang bisa kalian praktekkan dalam kehidupan sehari-hari.
Kita juga sudah belajar menggambar imajinatif ya, yang dilakukan dengan memikirkan gambar yang mau kita gambar atau menghayalkan gambar yang ingin kita gambar. Oke, pelajaran kita hari ini selesai sampai di sini. Ya, anak-anak, mudah-mudahan pelajaran yang sudah kita pelajari bersama itu bisa bermanfaat untuk kalian. Sebelum kita menutup perjumpaan kita hari ini, kita akan berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Selesai. Oke, sampai ketemu lagi anak-anak. Dadah.